分钟。 Weibo panggil studio Zhao Ling dan Wang Yibo bahas perang penggemar. The Cyberspace Administration of China atau CAC mulai menertibkan perilaku tidak sehat dan tidak pantas di internet selama beberapa hari ini. Pada 27 Agustus 2021, CAC dan badan terkait merilis panduan dan ukuran baru untuk memastikan dan menjaga lingkungan online yang sehat sebagai bagian dari operasi Qingming untuk membersihkan internet. Banyak akun selebritis di Weibo yang diboikot, super topik, dan karya yang dihapus. Sebagai akibatnya, beberapa artis merilis pernyataan meminta para penggemar mengejar artis secara rasional. Zhao Ling dan juga Wang Yibo adalah dua artis yang disebut secara langsung oleh Weibo saat fandom mereka terlibat perang satu sama lain terkait rumor kolaborasi mereka dalam drama baru. Banyak akun terkait Zhao Ling mulai dari studio resmi, fans club, dan juga fanset, serta akun penggemar yang besar yang diblokir sementara atau permanen karena dianggap memicu perang penggemar, menyerang artis atau penggemar lain, dan menggerakkan massa di internet untuk memboikot. Saat ini adalah masa yang sangat sensitif dalam industri hiburan China karena banyak skandal serius yang terjadi. Akun resmi Zhao Ling dan juga Wang Yibo merilis surat pernyataan mendesak para penggemar mengejar para artis dengan rasional dan tidak melakukan perilaku yang merusak. Pada 27 Agustus saat CAC merilis hukum baru terkait hal ini, akun administrator Weibo bertemu dengan admin akun studio Zhao Ling dan juga Wang Yibo untuk membahas masalah manajemen dan panduan terkait penggemar mereka. Weibo tidak menyebut nama keduanya secara jelas, tapi dilihat dari pernyataan mereka, jelas yang dimaksud adalah keduanya. Pada 27 Agustus, Weibo mengadakan pembicaraan terkait aturan dengan studio selebritis Zhao Ling dan juga Wang Yibo terkait masalah manajemen dan juga panduan penggemar mereka. Weibo melanjutkan mereka menilai jika admin studio kedua bintang itu gagal memandu dan mengekang perilaku para penggemar hingga terjadilah perang antara kedua fandom. Mereka mengingatkan admin studio kedua bintang dan merilis 4 poin yang intinya adalah akun studio diwajibkan untuk mematuhi aturan CAC terkait manajemen penggemar. Mereka harus bertanggung jawab terhadap perilaku fans club dan grup penggemar, berani melaporkan perilaku merusak dan tidak menutup mata jika terjadi gejolak di antara penggemar. Kedua studio juga diminta memandu dan mengarahkan para penggemar ke arah yang lebih positif. Ini bukanlah pertama kalinya Weibo bertemu dengan para selebritis untuk membahas soal aturan di platform mereka. Setelah skandal 227 yang menimpa Seozhan, situasi berada di luar kendali hingga Weibo harus turun tangan. Mereka bertemu dengan studio Seozhan untuk membahas situasi terkait perilaku para penggemar yang tidak rasional. Setelah pertemuan itu, Weibo merilis pernyataan yang secara langsung menyebut nama studio Seozhan yang dianggap lalai dalam memandu dan juga mengatur perilaku para penggemar hingga situasi menjadi di luar kendali. Skandal yang menimpa Kris Wu berdampak luas. Sebelumnya diberitakan jika beberapa brand memutuskan kerjasama mereka dengan Kris Wu pada 18 Juli 2021 lalu. Tencent juga mengumumkan lewat akun Weibo mereka jika mereka memutuskan kerjasama dengan aktor itu. Dengan pembatalan ini, ada kemungkinan besar jika drama yang dibintangi Kris Wu dan Yang Xi The Golden Hairpin terkena dampaknya. Tencent Video menjadi salah satu brand terbaru yang memutuskan kontrak dengan Kris Wu. Sebelumnya sudah ada beberapa brand yang memutuskan kontrak dengan aktor itu. Desas-desus berputar bahwa Tencent tidak menyerah pada drama romansa sejarah The Golden Hairpin dan berencana untuk memfilmkan ulang seluruh drama daripada menggunakan cara lain untuk menggantikan Kris Wu karena masih membutuhkan banyak biaya untuk melakukannya dan mungkin mempengaruhi kualitas pertunjukan. Karena popularitasnya diperkirakan akan meningkat tahun depan, Tencent ingin menjalin kerjasama yang mendalam dengan Sukai dan membintangi dramanya. Drama Sukai sendiri, Ancient Love Poetry, berhasil mendapatkan tempat pertama di Tencent Video, menjadi drama sia-sia berkualitas tinggi yang disukai oleh banyak penonton.
Mereka juga mengatakan keputusan akan didasarkan pada bagaimana drama Yangshi yang akan berjalan, The Out of Love. Terutama ini adalah secara teknis drama penuh pertama Yangshi dalam waktu 2 tahun tanpa drama. Jadi kita tunggu saja informasi resmi dari pihak terkait. 在干嘛？ 没干嘛。 Pada 3 Agustus 2021, drama China Crush dibintangi oleh Evangeline Yanjun dan juga Wan Peng tayang di iQIYI. Drama itu mengisahkan tentang Sang Huyan yang diperankan oleh Wan Peng, mahasiswi senior yang akan lulus. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama saat tanpa sengaja bertemu dengan Sun Yan Kin yang diperankan oleh Evangeline. Sun Yan Kin memiliki wajah yang tampan, tapi Woo Yan kemudian mengetahui jika pria itu berkepribadian dingin dan kehilangan penglihatan. Setelah keduanya akrab, Sun Yan Kin perlahan jatuh cinta pada wanita yang hangat dan baik itu. Di sisi lain, Woo Yan tanpa sengaja mengetahui jika Yan Kin adalah Yi Jin, penulis lagu yang dia idolakan. Sekalipun cinta mereka kuat, tapi Sun Yan Kin memiliki jiwa yang sensitif dan menderita inferiority complex. Karena dia takut menyakiti Woo Yan, dia memilih meninggalkan wanita itu tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan dua orang yang saling mencintai berpisah begitu mudahnya. 3 tahun kemudian, Yan Kin sukses menjalani operasi mata dan memperoleh penglihatannya kembali. Sedangkan Woo Yan memperoleh impiannya menjadi penyiar radio. Keduanya bertemu kembali saat menjalani jalan hidup yang berbeda. Kali ini keduanya tidak bisa lahir lagi, tapi bersatu untuk mengatasi berbagai kesulitan. Saat drama ini belum tayang, ada banyak pihak yang meragukan kualitasnya. Hal ini karena Evangeline bukanlah seorang aktor. Dia adalah seorang idol dan merupakan trainer di bawah Banana Entertainment. Pada tahun 2018, dia berpartisipasi dalam Idol Producer. Dengan kata lain, dia lebih dikenal sebagai seorang penyanyi. Bisa menyanyi dengan baik bukanlah jaminan dia bisa berakting dengan baik. Jadi banyak orang meragukan jika Evangeline mampu menjadi pemeran utama pria dalam drama Crush. Sedangkan Wan Peng sendiri sukses membintangi beberapa drama seperti When We Were Young, My Girlfriend Is an Alien, dan Love Like White Jade. Akting wanita ini sudah tidak diragukan. Mampukah Evangeline mengimbangi Wan Peng? Hal ini adalah kekhawatiran lain yang dimiliki beberapa pihak. Tapi ternyata Evangeline mampu membuktikan dirinya sendiri. Dia dianggap mampu mendalami karakternya dengan baik. Dari sikapnya, ekspresi muka hingga detail-detail kecil, Evangeline dianggap mampu memerankan sosok Nian King yang buta dengan baik. Mulai dari saat dia berjalan memakai tongkat atau berkomunikasi dengan orang lain. Saat dia menulis lagu dalam Braille, Evangeline melakukannya dengan sangat meyakinkan. Tidak terlihat jika dia berpura-pura sebagai orang dengan gangguan penglihatan. Akting Wan Peng dalam drama itu juga dipuji. Tencent News menulis artikel memuji akting wanita itu yang terlihat alami. Dia menyumbang 80% komponen komedi dalam drama. Salah satu adegan komedi yang terkenal dalam Crush adalah saat Woo Yan mengerjai Yan King dengan pura-pura sebagai pacarnya dan menangis di depan umum. Berkata dia hamil dan marah karena Yan King meninggalkannya demi wanita lain. Dibandingkan karakter utama wanita dalam drama sejenis, Woo Yan memang kadang naif dan idealistik. Tapi dia juga nakal dan lucu hingga berbeda dan paling menonjol. Jalan cerita drama ini juga dipuji karena mengalir dengan alami. Tidak ada adegan klise yang umum kita lihat dalam drama romantis lainnya. Tidak ada rebutan pacar dengan cara seperti yang kita lihat dalam drama lain. Chemistry antara Wan Peng dan Evangeline juga terlihat sangat bagus dan juga alami. Satu-satunya kritik adalah adanya cerita sahabat pria dan wanita Woo Yan berciuman saat mereka mabuk. Hal ini dianggap menjadi persoalan pada beberapa episode pertama drama ini dan dianggap sebagai plot yang klise. Tapi untungnya konflik ini diselesaikan dengan baik dan alami. Crush sendiri diangkat dari novel So I Love You Very Much karya Mu Fuseng. Para penggemar novel memuji drama Crush karena dianggap setia dengan plot cerita aslinya. Memang penulis naskah menambahkan banyak plot baru yang hangat dan juga menarik. Tapi hal ini dianggap tidak merusak adaptasi novelnya. Tidak ada cacat dalam cerita yang terlihat jelas. Biasanya salah satu hal yang kerap dikritik dari drama romansa adalah jalan ceritanya yang tidak logis dan terkesan menghina kecerdasan para penonton. Hal ini tidak kita temukan dalam drama ini.
So, untuk teman layar sudah menonton drama Crush, silahkan komen-komen di bawah.